KKB tak berkutik, pasukan sergap markas KKB ternyata sembunyi di sini, bukan di hutan. Hari pertama saya kembali bertugas pasca cedera yang saya alami. Secara mental saya sepenuhnya siap, tetapi secara fisik memang masih sedikit terganggu. Namun, demi kewajiban tugas sebagai prajurit, saya harus kembali bergabung dengan rekan-rekan saya sesuai rencana. Besok pagi kami akan diberangkatkan ke satu wilayah yang diduga merupakan tempat persembunyian beberapa orang anggota KKB yang melarikan diri. Dalam briefing singkat, saya memaparkan teknis operasi yang sedikit berbeda dari biasanya. Dalam situasi seperti sekarang ini, bukan saja setiap hal yang mencurigakan harus kami waspadai. Semua hal yang berpotensi merupakan indikasi atau petunjuk akan suatu kemungkinan adanya gangguan keamanan harus kami kaji sedetail mungkin. Kalau sebelumnya kami selalu mencari dan mengawasi jalur tikus, pergerakan KKB melalui sungai dan hutan perbukitan, kali ini kami harus menyusut mendekati perkampungan warga yang saya curigai sebagai tempat persembunyian KKB. Pada pukul 5:15 waktu setempat, keesokan harinya kami sudah berada di lokasi. Pada jarak sekitar 150 meter di sebelah selatan perkampungan, naik ke posisi yang lebih tinggi. Sampai jam 7:00, sama sekali saya tidak melihat adanya aktivitas warga di perkampungan. Pintu rumah warga masih terlihat tertutup rapat. Kepulan asap dari tungku api pembakaran yang biasa terlihat di pagi hari juga tidak ada. Teleskop senapan saya arahkan ke tumpukan pohon pisang yang berada di tengah perkampungan. Walau terlihat sunyi senyap, saya yakin KKB berada di salah satu rumah Honai. Kami menunggu sampai pukul 8:30. Aktivitas warga juga masih belum terlihat. Ini tidak biasa. Saya mulai curiga. Saya memerintahkan 3 orang rekan saya untuk bergerak ke arah barat perkampungan untuk memantau pintu gerbang keluar masuknya warga. 15 menit kemudian saya memerintahkan mereka untuk menembak sebuah drum besi yang berada di samping sebuah Honai. Kemudian saya mengarahkan teleskop senapan saya ke semak-semak yang berada di belakang Honai. Beberapa detik setelah suara drum melenting terkena peluru, saya melihat ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Sesaat kemudian, terlihat seorang anggota KKB sedang membidik ke arah 3 orang rekan saya yang berada di sebelah barat perkampungan. Dengan senapan yang berperedam, saya pun mengeksekusinya. Pancingan pun berhasil. Beberapa anggota KKB terlihat bersiap melarikan diri. Mereka berkumpul persis di sekitar tumpukan pohon pisang. Walau terlihat sangat jelas, saya belum bisa melakukan penembakan. Dari 5 orang yang terlihat di teleskop, hanya 1 orang yang terlihat memegang senjata api. Saya tidak mau ada warga masyarakat yang menjadi korban. Beberapa saat kemudian, 2 orang di antara mereka, 1 orang memegang senjata laras panjang dan 1 orang lainnya memegang parang bergerak ke arah gerbang perkampungan. Saya memerintahkan rekan saya untuk mengeksekusinya. Setelah rentetan tembakan terdengar, beberapa anggota KKB berhamburan dari dalam sebuah Honai. Mereka mencoba melarikan diri ke arah perbukitan, arah yang fatal dan salah. Kami pun menyambut mereka dengan semangat merah putih. Tak disebutkan di daerah mana KKB tersebut dieksekusi, dan tak disebutkan pula kapan KKB tersebut dihabisi. Video ini melansir dari channel YouTube. Serbu markas Egyanus Kogoya, TNI Polri bergerak secara senyap. Begini nasib si Panglima Muda KKB Papua. Aparat TNI dan Polri dilaporkan bergerak dalam senyap menyerang markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya pada Kamis pekan lalu. Media asing yang bermarkas di Selandia Baru, yakni Radio New Zealand, melaporkan 3 orang tewas dalam bentrokan bersenjata tersebut. KKB pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandra pilot Susi Air, Philip Martens.
Operasi pasukan Indonesia dilaporkan digelar pada Kamis, 23 Maret 2023 kemarin pukul 1 dini hari, waktu setempat. Serangan ini kemudian memicu serangan balasan dari KKB. Pihak KKB menyatakan bahwa komandan mereka, Egyanus Kogoya, turut diserang pasukan Indonesia. KKB menyebut seorang anggota mereka tewas dalam serangan. KKB juga mengklaim menembak 4 personel keamanan Indonesia, menewaskan 1 personel TNI dan 1 personel Polri. Belum diketahui apakah Philip Marten berada di markas dalam hutan tersebut selama operasi. Pilot kebangsaan Selandia Baru itu telah disandra KKB selama 50 hari. Peneliti Human Rights Watch Indonesia, Andreas Harsono, mengaku telah memverifikasi kabar penyerangan tersebut. Ia menyebut terdapat beberapa kali bentrokan antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata Papua. Saya telah memverifikasi pernyataan tersebut dengan mengecek apa yang telah dilaporkan polisi Indonesia dan orang Papua, kata Andreas dikutip RNZ. Dapat dikonfirmasi bahwa ini dimulai dengan serangan ke apa yang disebut Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya kira itu adalah serangan ke persembunyian dalam hutan pada Kamis, 23 Maret pukul 1, lanjutnya. Sebelumnya, Polda Papua telah menetapkan 15 tersangka pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan Philip Martens. Ke-15 tersangka itu ditetapkan masuk ke dalam daftar pencarian atau DPO. Pekan lalu, sejumlah insiden kekerasan antara aparat TNI Polri dengan KKB diketahui terjadi di Papua. Pada Rabu 22 Maret 2023 lalu, aparat gabungan dilaporkan menembak mati 3 personel KKB setelah seorang tukang ojek di Ilaga, Papua Tengah ditembak mati KKB. Sementara pada Sabtu, aparat TNI Polri dilaporkan ditembaki KKB saat menjaga sholat tarawih di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang anggota TNI dan Polri tewas dalam insiden ini. Pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Martens, masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, kelompok Egyanus Kogoya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pada Rabu, terhitung sudah 51 hari Kapten Philip Marten disandra. Dengan berjalannya waktu, upaya pencarian dan penyelamatan terhadap Kapten Philip oleh pihak keamanan pun masih terus dilakukan. Media mencoba untuk mencari tahu bagaimana kondisi saat ini dari Kapten Philip. Melalui juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebi Sambom menjelaskan Kapten Philip dalam keadaan baik. Kondisi pilot sampai saat ini masih baik-baik saja dan aman, kata Sebu melalui panggilan telepon di Jayapura. Video ini melansir dari tribunkaltim.co.